Pada video kali ini kita di subbab 1.3 peran dalam industri dan pembangkit listrik ya, pengantar sistem pembangkit uap perannya. Nah, pada bagian ini itu kita akan melihat itu bagaimana sistem pembangkit uap tidak hanya penting di PLTU tetapi juga dalam berbagai sektor industri. Nah, Anda lihat di gambar menunjukkan alur lengkap mulai dari ruang bakar, boiler, turbin bertingkat hingga generator listrik. Nah, ini adalah jantung pembangkit listrik tenaga uap. Api menghasilkan panas, panas mengubah air menjadi uap, uap memutar turbin, dan turbin menggerakkan generator ya. Dan akhirnya apa? Menghasilkan listrik. Oke ya. Yang sering membingungkan itu adalah kadang-kadang ada yang bertanya mahasiswa, apakah uap menghasilkan listrik secara langsung? Jawabannya tidak. Uap itu hanya menghasilkan energi mekanik melalui turbin. Lalu generator mengubahnya menjadi listrik. Nah, sekarang kita mulai masuk ke densitas energi. Itu salah ya, densitas energi. Slide ini itu menjelaskan mengapa uap itu begitu hebat, powerful, kuat sebagai media energi. Jadi gini, air cair ya, itu berubah menjadi uap dengan volume sekitar 1.600 kali lebih besar. Artinya apa? Dari ruangan kecil bisa muncul ekspansi besar. Ini seperti ya balon udara itu yang tiba-tiba mengembang sangat besar. Angka 1000 sampai 1250 BTU per pound itu menunjukkan kandungan energi panas dalam uap. Nah, kita ya tanpa perlu fokus ke satuannya ya, yang penting dipahami adalah uap menyimpan energi dalam jumlah besar per satuan massa. Uap juga tidak beracun, mudah ditransportasikan dalam pipa, dan memiliki kapasitas panas yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, karena alasan inilah uap menjadi media utama dalam pembangkit listrik dan industri. Nah, sekarang siklus Rankine, yaitu jantungnya pembangkitan listrik. Nah, siklus Rankine itu dasar kerja dari apa? PLTU. Nah, perhatikan gambar ya, ada pompa, kemudian masuk ke boiler, kemudian ke turbin, ke kondensor, dan kembali ke pipa. Air dipompa, dipanaskan menjadi uap, memutar turbin, lalu didinginkan kembali menjadi air. Nah, ini seperti sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Nah, jika salah satu komponen berhenti, nah sistemnya tidak akan bekerja. Yang sering membingungkan, mengapa perlu kondensor? Karena tanpa pendinginan, air tidak bisa kembali ke boiler. Nah, inilah siklus tertutup. Jadi, menyebabkan siklus tertutup yang bekerja terus-menerus. Kalau nggak jadi air lagi, perlu air tambahan terus, habis air nanti. Kalau ini kan kembali lagi berputar terus. Kemudian, kebutuhan PLTU. Nah, tidak semua uap itu cocok untuk turbin. Nah, Anda lihat gambar ya, menunjukkan dampak uap basah yang menyebabkan korosi dan erosi di apa? Di sudut turbinnya. Uap basah itu mengandung butiran air kecil yang seperti pasir menghantam sudu. Lama-lama sudunya akan hancur kan, seperti tetesan air lama-lama akan membuat lubang di batu. Karena itu, PLTU itu menggunakan uap panas lanjut atau namanya superheated steam. Tekanannya berapa? Tekanannya 30 bar dan suhunya sangat tinggi. Jadi analoginya ya, misalnya pisau itu akan cepat rusak jika terkena pasir basah yang menghantam terus-menerus ya tadi, batu itu. Nah, kualitas uap itu menentukan umur dan efisiensi turbin. Nah, sekarang dalam konteks energi nasional. Nah, sekarang kita lihat posisi PLTU di Indonesia. Sekitar 47% bauran energi listrik Indonesia itu berasal dari batu bara. Artinya, hampir setengah listrik kita itu berasal dari sistem pembangkit uap. Cadangan batu bara nasional juga besar ya, sehingga PLTU itu menjadi baseload atau beban dasar dari sistem listrik. Nah, sebagai mahasiswa, memahami SPU ini berarti memahami tulang punggung kelistrikan yang sudah kita sebut berkali-kali ya. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana membuatnya lebih efisien dan lebih bersih. Oke, sekarang kita bedah ya anatomi sistem PLTU. Dari kiri ada furnace atau ruang bakar. Nah, tempat bahan bakar dibakar, batu bara, biomasa, atau apapun. Di tengah ada steam drum dan pipa air. Lalu turbin bertingkat, ada tekanan tinggi, menengah, rendah. Nah, terakhir itu generator.
turbin bertingkat itu digunakan agar energi uap dimanfaatkan secara maksimal sebelum masuk kondensor. Jadi uap tekanan tinggi masuk turbin tekanan tinggi, kemudian keluarkan jadi uap tekanan rendah, masuk ke turbin tekanan rendah, lebih rendah lagi masuk ke turbin tekanan rendah lagi. Jadi secara bertahap dimanfaatkan terus, tidak langsung ke kondensor. Nah, semakin optimal pemanfaatan uap, maka semakin tinggi efisiensi si sistem ini. Nah, kemudian industri proses, yaitu pergeseran ke uap jenuh. Tidak semua industri itu menggunakan uap panas lanjut, itu di PLTU saja. Nah, Anda lihat grafik ya, menunjukkan bahwa uap jenuh ini memiliki suhu konstan saat perubahan fase. Nah, ini sangat ideal untuk proses misalnya apa? Sterilisasi dan pengeringan. Nah, uap jenuh memanfaatkan panas laten, yaitu energi yang dilepas saat mengembun, energi untuk perubahan wujud. Nah, kita bisa lihat misalnya ya, ketika uap di kamar mandi itu menyentuh kaca, maka kacanya akan terasa hangat karena panas laten itu dilepaskan ke kaca itu. Nah, karena itu industri makanan dan farmasi sering menggunakan uap jenuh ya, bukan superheated. Superheated itu di PLTU. Nah, boiler pada pabrik kelapa sawit. Nah, contoh nyata di Indonesia itu adalah pabrik kelapa sawit, kan banyak kan di Indonesia. Boiler digunakan untuk sterilisasi tandan buah segar dan proses produksi lainnya. Nah, bahan bakarnya bukan batu bara, tetapi apa? Tetapi limbah cangkang dan serabutnya. Nah, ini yang disebut dengan waste to energy, dari limbah untuk energi. Nah, boiler tipe yang digunakan itu water tube. Karena apa? Karena efisien dan tahan tekanan tinggi. Artinya, sistem uap juga mendukung apa? Kemandirian energi industri ya, yang kelapa sawit punya bahan bakarnya sendiri gitu ya. Kemudian ada yang disebut combined, kogenerasi, combined heat and power. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dari proses ini lebih tinggi lagi. Nah, dalam kogenerasi, panas sisa dari turbin itu tidak dibuang ke kondensor, tetapi dimanfaatkan untuk proses industri. Nah, efisiensi ini sampai 75% ya, tinggi sekali. Ya, jadi kogenerasi itu adalah solusi efisiensi tinggi di industri. Jadi low steam pressure-nya masih digunakan untuk proses industri sebelum masuk ke kondensor lagi. Kemudian tentang waste to heat to energy tadi ya. Nah, misalnya tadi cangkang sawit atau ampas tebu di pabrik gula ya, itu dapat dibakar untuk menghasilkan uap. Nah, ini mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Nah, selain ramah lingkungan, ini juga menekan biaya operasional. Jadi, uap menjadi solusi fleksibel untuk sebagai sumber energi dan untuk menekan biaya operasional pabrik. Kan lumayan kan? Limbahnya dapat dimanfaatkan kembali daripada dibuang. Kemudian, adaptasi menuju energi terbarukan. Jadi, SPU, sistem pembangkit uap itu tidak hanya bicara untuk bahan bakar batu bara. Itu hanya salah satu bahan bakar saja. Sistem uap itu bisa diintegrasikan dengan biomasa, geotermal, bahkan solar konsentrator. Intinya bukan pada bahan bakarnya, tetapi pada siklus uapnya. Nah, siklus Rankine di sini tetap relevan di era energi terbarukan. Jadi, bahan bakarnya apapun, siklus Rankine pakainya. Misalnya nih, slide selanjutnya tentang teknologi co-firing. Apa itu co-firing? Jadi co-firing itu adalah pembakaran campuran batu bara dan biomasa dalam satu boiler. Jadi campuran batu bara dan biomasa. Tujuannya apa? Mengurangi SOx dan NOx. Ini kan limbah emisi ya. Serta memanfaatkan limbah organik si biomasa itu. Nah, contohnya di PLTU Paiton dan PLTU Jeranjing. Mereka menggunakan co-firing dengan bahan bakar biomasa yang ada di daerah situ. Jadi ini merupakan langkah transisi untuk apa? Untuk menuju energi yang lebih bersih. Nah, sekarang siklus Rankine organik. Ada lagi selain siklus Rankine, ada siklus Rankine organik, organic Rankine cycles. Ini kebetulan adalah riset saya tentang organic Rankine cycle combined with geothermal ya. Nah,
Kenapa ada organic Rankine cycle? Karena jika yang terjadi adalah jika sumber panasnya itu rendah, sumber panas yang kurang dari 100 derajat Celcius atau kurang dari 150 derajat Celcius lah ya, kan tidak bisa digunakan menggunakan siklus Rankine biasa yang menggunakan fluidanya air. Nah, ORC itu menggunakan fluida organik, yaitu dengan titik didih yang rendah, cocok untuk panas yang kurang dari 150 lah ya, seperti geothermal atau waste heat ya, pembakaran sampah yang keluar itu kan panasnya sebenarnya di 200 derajat itu atau kurang, kan masih bisa dimanfaatkan untuk organic Rankine cycle. Konsepnya sama seperti Rankine cycle, hanya fluidnya berbeda. Jadi ada pompa, jadi fluidanya namanya fluida organic working fluid, bisa pentane, butan, isopentan, isobutan, R123 dan sebagainya. Dipompa, kemudian masuk ke evaporator dengan heat source yang rendah, bukan tinggi ya. Kalau pembangkit kan 400 sampai 600 derajat. Ini di bawah 150-100 bisa. Kemudian menggerakkan turbin dan menghasilkan mekanisasi, energi kinetik, dan di-combine ke generator menghasilkan listrik. Jadi fluidanya bukan air, tapi fluidanya yang titik didihnya di bawah titik didih air. Nah, ORC ini membuka yang terbuang. Kalau Anda ingin riset tentang ORC, geothermal, atau ORC apapun bisa kita lakukan dengan simulasi ya. Kita bisa menggunakan Python atau Engineering Equation Solver. Anda nanti di semester 7 bisa ikut join riset grup saya dan kita akan bisa mensimulasikan organic Rankine system. Kemudian ada solar steam, direct steam generation. Nah, energi matahari juga bisa menghasilkan uap. Nah, cerminnya dipasang memusatkan sinar matahari untuk memanaskan air langsung ke pipa kolektor. Jadi ada cermin banyak sekali memusatkan sinar kepada satu titik. Nah, kemudian di sana membakar ditempatkan evaporator untuk memanaskan fluida. Jadi tidak ada pembakaran sehingga emisinya hampir nol, tapi sistemnya Rankine. Nah, teknologi ini kan mendukung sistem pembangkit yang lebih bersih. Jadi nggak ada emisi, tapi siklusnya tetap siklus Rankine ya. Kemudian bagaimana mengukur efisiensi boiler? Sekarang kita bahas rumus efisiensinya ya. Secara sederhana, energi yang berhasil dimanfaatkan itu dibagi energi yang diberikan. Ya, lalu dikali 100%. Ini rumusnya efisiensi boiler. M uap ini menunjukkan laju massa uap. Laju massa uap, H itu entalpinya, dikalikan entalpinya antara entalpi uap dikurangi entalpi fluidanya air. Kemudian Q bahan bakarnya dikalikan GCV-nya, nilai kalor bahan bakar tersebut. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ya, semakin tinggi efisiensi, semakin hemat bahan bakar. Kemudian tentang masa depan sistem pembangkit uap. Nah, sekarang bagaimana sih masa depan SPU ini? Yang jelas harus lebih efisien, harus lebih bersih, dan sangat vital. PLTU memang batu bara itu masih menjadi tulang punggung listrik nasional. Mungkin internasional juga ya. Industri juga tetap membutuhkan uap sebagai penggerak ekonominya untuk memproses farmasi, sterilisasi gitu ya. Namun ke depan sistemnya harus lebih efisien, lebih bersih, dan terintegrasi dengan teknologi hijau. Jadi SPU itu bukan teknologi lama yang usang, tetapi terus berevolusi. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih teknis dan lebih detail tentang sistem pembangkit uap.